Halo guys, thank you udah mampir di video ini. Nah, di sini kita akan bahas soal TK Matematika Wajib SMA terkait dengan eksponen, yaitu yang ada pangkat seperti ini. Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share dulu video ini. Oke, let's go, kita mulai. Nah, di sini kita bahas dulu deh sifat eksponen. Jadi, ada beberapa sifat eksponen yang wajib kamu pahami, atau mungkin udah sampai tahap ini tuh wajib kalian hafal, kayak gitu ya. Jadi, yang pertama itu adalah kalau ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Jadi, di sini syaratnya adalah bilangan pokoknya atau sama-sama basisnya A, kayak gitu ya. Maka, tinggal si pangkatnya dijumlahin aja kalau sebelumnya di sini perkalian. Jadi, kan A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke, lanjut kalau misalkan ada pembagian A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu jadinya adalah A pangkat M dikurangin N. Jadi pangkatnya tinggal dikurangi aja. Jadi jangan kebalik ya. Kalau perkalian itu pangkatnya dijumlah, tapi kalau pembagian tinggal pangkatnya dikurangi. Selanjutnya kalau ada A pangkat M dipangkatin dengan N. Jadi kalau ada pangkat dipangkatin lagi. Jadi tinggal diapain? Tinggal pangkatnya dikalikan aja. Jadi M dikalikan N. Selanjutnya adalah kalau ada akar nih, nah ini sering kecoh. Jadi kalau ada akar A, itu tuh sama aja dengan A pangkat 1/2 kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat, kayak gitu ya. Nah, di sini 1/2-nya dapat dari mana sih? Jadi kalau di sini satunya itu adalah pangkat si A. Di sini kan A itu sebenarnya tuh pangkat 1. Kemudian akarnya di sini tuh kalau nggak ditulis berarti di sini 2, kayak gitu ya. Jadinya A pangkat 1/2. Nah, berarti kalau kayak gitu, kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M, berarti jadinya adalah A pangkat M per N, gitu ya. Jadi di sini M dibagi dengan N yang di sini. Oke, lanjut ke pangkat yang negatif. Kalau ada A pangkat negatif N, itu tuh sama aja dengan 1 per A pangkat N. Jadi mudahnya adalah, kalau misalkan dia ada di atas, kayak gitu ya, mau bikin jadi positif, ya udah kita tinggal dikebawain aja, tapi harus ada 1 per, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada nih, ada pangkat, kemudian dipangkatin, tapi di dalamnya itu adalah bentuknya perkalian. Nah, jadi kalau ada bentuk yang seperti ini tuh berlaku untuk semuanya. Jadi di sini A pangkat M dikalikan dengan P, di sini A pangkat MP, kemudian dikalikan dengan A pangkat N dipangkatin dengan P. Jadinya adalah A pangkat N kalikan P, seperti itu. Oke, nah cukup 7 sifat ini dulu aja, nanti kita coba terapin di dalam soal ya. Oke, soalnya seperti ini. Untuk soal nomor 1. Nah, coba deh, kamu pause dulu aja videonya, nanti kamu coba kerjain dulu tuh. Nanti udah selesai, klik tombol play lagi. Yuk, coba dulu ya. Oke, kita bahas. Nah, di sini caranya kayak gimana? Coba perhatikan basisnya dulu deh. Di sini basisnya ada 3, kemudian 8, di sini 2, di sini 9. Ngelihat ada hubungannya nggak? Asik. Nah, ada ya, yang mana tuh? Jadi kalau misalkan si 3 berarti hubungannya sama si 9, ya nggak sih? Karena kan kalau 9 itu adalah 3 pangkat 2. Lalu kalau misalkan si 2, ini hubungannya sama si 8. Karena kan 8 itu adalah 2 pangkat 3, ya kan? Yaudah, berarti kalau kayak gitu, kita ubah dulu nih, sederhanain untuk yang 8 dan 9-nya gitu ya. Kita ubah ke dalam 2 atau 3. Oke, langsung aja ya. Berarti di sini adalah untuk yang 8. 8 itu kan ya berarti adalah di sini 2 pangkat 3, ya kan? Jadi di sini 2 pangkat 3, tapi harus dipangkatin lagi dengan 3/2. Jadi di sini 2 pangkat 3 dipangkatin dengan 3/2. Lalu untuk yang 9 itu kan berarti 3 pangkat 2 ya. Yang 9 ini kita bisa ubah jadi 3 pangkat 2. Kemudian dipangkatin lagi dengan berapa? Dipangkatin lagi dengan 5/6. Nah, baru sekarang itu kita coba sederhanain. Yang pertama adalah untuk yang atas ini berarti kita bisa gunain sifat yang mana tuh? Ya tentu kita bisa gunain sifat yang nomor 3, ya enggak? Kalau ada pangkat M dipangkatin dengan N, berarti tinggal pangkatnya dikaliin. Berarti yang ini juga tinggal pangkatnya dikali ini. Si 3 dikalikan dengan 3/2. Coba ya, kita sederhanakan. Berarti di sini 3 dikali 3/2. Berarti kan 3 kali 3 itu adalah 9. 9 bagi 2 itu adalah 9/2. Ya, nggak bisa disederhanain. Jadi kan 2 pangkat 9/2. Lalu untuk yang bawahnya adalah di sini ada 2, di sini 6 bisa dicoret ya. Jadi kan 6 dibagi 2 kan 3 ya. Jadi di sini adalah 5/3. Sehingga di sini 3 pangkat 5/3. Nah, selanjutnya kita udah punya nih pasangan-pasangan yang basisnya sama. Ya udah, berarti di sini untuk yang 3 kayak gitu ya. Kemudian basisnya yang 2 yang ini. Ya udah, karena kan di sini 3 sama 3 ini kan bentuknya jadi pembagian. Kemudian yang basisnya 2 juga sama nih bentuknya pembagian. Ya udah, berarti kita gunain sifat yang nomor 2 nih, yang pembagian. Ingat, kalau misalkan pembagian, pangkatnya tinggal kita kurangin aja. Nah, berarti di sini untuk yang 3, yaudah berarti di sini 2/3 kita kurangin dengan 5/3. Kayak gitu ya. Lalu untuk yang basisnya 2, kayak gitu ya. Berarti kan di sini 9/2 kita kurangin dengan 5/2. Nah, berikutnya ngitungnya nggak terlalu susah juga ya, karena kan di sini penyebutnya sama nih, sama-sama 3. Nah, jadi kalau kayak gitu, di sini 2/3 dikurangin 5/3, itu adalah negatif 3/3. Lalu untuk yang 9/2 dikurangin 5/2, berarti kan 9 kurangi 5 itu adalah 4, jadinya 4/2. Kita sederhanain lagi aja, negatif 3 dibagi 3, itu berarti negatif 1, kayak gitu ya. Kemudian di sini 4 bagi 2 itu adalah 2.
Nah, selanjutnya, di sini kan ada 3 pangkat negatif 1. Ya udah, kita gunain sifat yang nomor 6 atau yang negatif, kayak gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita mau buat jadi pangkatnya positif, tinggal kita ke bawahin, tapi harus 1 per, kayak gitu ya. Jadi, di sini 3 pangkat negatif 1, ya udah berarti 1 per 3 pangkat 1, atau 1 per 3 aja cukup. Lalu kita kalikan dengan 2 pangkat 2, itu adalah 4. Sepertiga kali 4 itu adalah 4 per 3. Jadi, jawabannya adalah yang C. Gimana? Mudah ya? Jadi cukup hafalin atau misalkan pahamin dulu aja nih sifat-sifat eksponen, jadi nanti bisa. Oke? Yuk, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, soalnya seperti ini untuk soal yang nomor 2. Nah, coba kalian pause dulu juga, kayak gitu ya. Nanti coba kalian kerjain. Nanti kalau udah selesai, klik tombol play lagi. Yuk, coba dulu ya. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini untuk soal nomor 2, coba lagi ya. Kita cek dulu nih. Yang pertama selalu cek dulu basisnya itu berapa aja sih, kayak gitu ya. Di sini basisnya 3, kemudian 12, 6, sama 2. Ada nggak tuh hubungannya? Kalau misalkan 12 itu kan bukan bentuk yang kuadrat sempurna, ya nggak sih? Kayak bukan hasil dari 3 kuadrat, 2 kuadrat itu kan bukan yang 12. Nah, tapi ada hubungannya. Gimana tuh hubungannya? Jadi kan kalau misalkan 12 kita bisa ubah jadi 4 kali 3, ya nggak? Yang mana 4 itu ada 2 pangkat 2. Lalu kalau misalkan si 6 itu kan berarti hubungannya adalah bisa kita ubah jadi 2 kali 3, ya kan? Berarti kalau kayak gitu coba kita sederhanain. Yang pertama adalah yang 12 dulu deh, yang 12 ini nih. Coba deh, kalau misalkan 12 itu kan berarti kita bisa ubah jadi 4 kali 3, ya nggak sih? Nah, tapi kalau 4 itu kan 2 pangkat 2, makanya di sini aku tuliskan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Pasti hasilnya ya pasti 12, gitu ya. Lalu dipangkatin dengan 7 per 12. Oke, next. Berarti yang bawahnya adalah yang si 6 ya. Kalau misalkan 6 ya berarti kan 3 kali 2 ya. Ini adalah 6 adalah 3 kali 2, tapi dipangkatin dengan 2 per 3, jangan lupa. Lalu kita kalikan dengan 2 pangkat negatif 1 per 4. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk nih yang di dalam kurungnya tuh ada operasi perkalian tapi masih dipangkatin. Ya udah, berarti kita gunain sifat yang nomor 7. Kayak gitu ya. Oke, yang atas dulu deh. Berarti di sini kan untuk yang sifat nomor 7 itu ya berarti 2 pangkat 2 kita pangkatin juga dengan 7 per 12. Berarti hasilnya berapa tuh? Ya udah, berarti 2 dikalikan dengan 7 per 12. 2-nya bisa dicoret sama si 12, berarti kan bawahnya jadi 6 ya. Karena kan 12 bagi 2 itu adalah 6. Jadi 7 per 6. Di sini 2 pangkat 7 per 6. Oke, selanjutnya untuk yang 3 pangkat 7 per 12. Yaudah, berarti tetap ya 3 pangkat 7 per 12. Yang bawahnya ya berarti di sini 3 pangkat 2 per 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2 per 3, lalu dikalikan dengan 2 pangkat negatif 1 per 4. Nah, selanjutnya kan perhatikan deh, di sini basisnya itu sama-sama 3, sama-sama 2. Kayak gitu ya, coba kita kelompongin aja. Ini untuk yang basis 3, lalu ini yang basisnya 2. Seperti itu. Oke, kita cek deh. Di sini kan berarti 3 pangkat 5 per 6 dikali dengan 3 pangkat 7 per 12 dibagi dengan 3 pangkat 2 per 3. Berarti kan kalau gitu bisa kita gunain langsung aja ya. Sifat yang nomor 1 sama yang nomor 2 ini nih. Perkalian sama pembagian langsung. Kalau misalkan perkalian kan tadi pangkatnya ditambah. Lalu kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Gitu kan. Ya udah langsung aja. Berarti di sini untuk yang basisnya 3 itu ada 3 pangkat berapa? 5 per 6 ini ditambahi dengan 7 per 12. Kan ini perkalian. Lalu kita bagi dengan 3 pangkat 2 per 3, berarti kan kita kurangin dengan 2 per 3 yang ini. Jadinya di sini adalah 3 pangkat 5 per 6 ditambah 7 per 12 dikurangi dengan 2 per 3. Gitu ya. Nah, untuk yang 2 juga sama nih, berarti kan yang atasnya itu adalah 7 per 6, berarti kan di sini adalah yang 7 per 6 dikurangin, ya enggak? Dikurangin sama siapa? Dikurangin dengan 2 per 3, lalu dikurangin dengan negatif 1 per 4. Kayak gitu. Oke, sekarang kita sederhanain dulu aja, kita samain penyebutnya ya, karena kan ini bentuknya penjumlahan sama pengurangan. Untuk yang ini samain ke penyebut 12, kayak gitu ya, berarti kan sini 6-nya kita kalikan 2 aja, berarti 5 juga kita kalikan 2, lalu di sini untuk yang 3 kita kalikan 4, berarti atasnya ini juga kalikan dengan 4, kayak gitu. Lalu di sini kan berarti jadinya adalah 5 kali 2 itu 10, kemudian 2 kali 4 itu adalah 8. Nah, untuk yang basisnya 2, berarti di sini sama juga ya, kita arahin ke penyebutnya adalah 12. Berarti kita kalikan yang ini 6 kali 2, 7 kali 2 juga. Lalu untuk yang 3 ya berarti 3 kali 4, kemudian 2 kali 4, lalu yang 4 di sini adalah 4 kali 3, 1 kali 3. Oke, disederhanain aja, diperoleh hasilnya seperti ini. Untuk yang 3, berarti sini 3 pangkat berapa? Hasilnya berarti 10 tambah 7 dikurangin 8, itu adalah 9, berarti 9 per 12. Lalu untuk yang basisnya 2 itu adalah 14 kurang 8 tambah 3, itu adalah 9 per 12. Nah, di sini ketemu nih angka yang sama atau bilangan yang sama ya, 9 per 12, ini 9 per 12. Berarti kan bisa kita keluarin atau kita faktorin, ya nggak pangkatnya. Jadinya adalah 3 kali 2 dipangkatin dengan 9 per 12. Loh, kok bisa Kak? Ya bisa banget, kita kan gunain dengan sifat yang nomor 7, kayak dibalik aja guys. Jadi di sini udah dijabarin, tapi kita buat jadi dalam kurung, karena sama-sama pangkatnya 9 per 12, bisa kita buat seperti ini.
Kayak gitu ya. Oke, ya udah berarti kalau gitu kan 3 kali 2 itu adalah 6. Jadi hasilnya adalah 6 pangkat 9 per 12. Cuman di dalam opsinya tuh nggak ada yang hasilnya sepangkatnya 9 per 12. Nah, berarti kita sederhanain aja. Berarti kan 9 per 12 bisa kita sederhanain sama-sama kita bagi dengan 3, berarti ya 9 bagi 3 itu udah 3, 12 bagi 3 itu adalah 4. Jadi hasilnya adalah 6 pangkat 3 per 4. Yaitu adalah yang B. Gimana? Mudah ya? Oke, yuk lanjut ke soal yang nomor 3. Oke, soalnya kayak gini. Yuk, coba dulu ya, pause dulu aja videonya. Oke, untuk soal yang nomor 3, share jawabanmu di kolom komentar ya, nanti akan aku cek. Oke, itu dia terkait dengan bahas soal TKA Matematika Wajib SMA terkait dengan materi eksponen. Nah, kalau kamu pengen request materi apa yang mau dibahas, boleh share juga di kolom komentar ya. Oke, tapi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Thank you.